Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi baru. Kalian bisa buka problem 3-nya, halaman 18. Jadi di sini kita akan masuk ke perhitungan untuk installment sales. Untuk teori tentang installment sales, kalian bisa lihat PPT yang sebelumnya desain ya. Langsung aja ke soalnya, kalian buka problem 3-nya. Di situ ada perusahaan Jones Forever Co. Dibilang adalah perusahaan yang telah menjual baju couple secara turun-temurun. Perusahaan menyediakan beberapa pilihan cara pembayaran, yaitu tunai, kredit, dan cicilan. Perusahaan mencatat persediaan dengan menggunakan periodik. Berikut adalah disajikan terkait penjualan cicilan per 31 Desember 2018. Ada installment kontrak receivable-nya yang 2017 itu 225 juta. Terus ICR 2018-nya tanda tanya. Deferred gross profit 2017-nya tanda tanya. DGP 2018-nya 52 juta. Informasi tambahannya diketahui khusus untuk penjualan cicilan, perusahaan mengharuskan pelanggan membayar uang muka 20% dari harga jual. Jadi ada DP 20%. Terus yang kedua, data terkait markup. Tahun 2017 25% dari cost. Tahun 2018 20% dari selling price. Nah, data markup ini nantinya akan kalian pakai buat cari tanda tanya ini. Terus dikasih tahu ada transaksi-transaksi hingga dari nomor 1 sampai nomor 6. Pertanyaannya, buatlah jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Kita langsung aja ke cara menjawabnya langsung. Nah, untuk soal ini, pertama yang pasti tanda tanyanya harus kalian cari dulu. Sekarang, buat nyarinya gimana? Kalian lihat info nomor 2, dibilang data terkait markup. 2017 itu 25% dari cost, 2018 20% dari selling price. Sekarang kalian lihat di sini yang sebelah kanan. 2017, dia bilang markup-nya itu 25% dari cost. Nah, ini kayak kalian waktu ngerjain inter loh. Jadi, kayak kalian bikin dulu, susun ke bawah, sales, cost. Kan kalau misalnya bikin income statement, kan ada sales, cost, gross profit kan. Nah, ini sama. Anggaplah si sales-nya ini si ICR. Gross profit-nya ini si DJP. Terus dia bilang 25% dari cost. Kalau gini, 25-nya kalian taruh di bagian gross profit. Terus, kalau dari cost, berarti cost-nya ini yang dapat 100. Jadi kayak gitu. Kalau dia bilang 25% dari cost, 25-nya di gross profit, cost-nya yang 100. Kalau yang ini kebalikan. Dia bilang 20% dari selling price. Berarti 20-nya di gross profit, 100-nya di sales-nya, di selling-nya. Kayak gitu. Ini untuk ngebedain, cara nentuin ininya aja sih. Biar kalian nanti ngejainnya nggak salah-salah waktu ngebagi sama ngekali. Kalau udah ditentuin kayak gini, ini kan 25% dari cost ya. Cost-nya kita udah tentuin 100. Berarti kita bisa tahu sales-nya 125. Karena caranya kan yang atas harus dikurang yang bawah. Baru dapetnya 25 kan. Berarti kita perlu atasnya itu lebih gede dari 100. Makanya di sini 125, di sini 100, di sini 25. Kalau udah kayak gini, ini kan logikanya si ICR ini dapat perbandingannya itu 125. Si DJP perbandingannya itu dapat 25. Makanya pas nyampe sini, untuk nyari si DJP 2017, kalian pakai perbandingan. Kan ICR 2017 kita dikasih tahu nih, 225 juta. ICR itu dapat persentasenya 125, makanya kalian bagi 125. Terus kita mau cari DJP. DJP itu 25, kalian kalikan 25. Makanya dapat DJP-nya 45 juta. Ini untuk nyari DJP 2017. Sekarang kita pindah buat nyari si ICR 2018. Untuk ICR 2018, pertama kalian susuninnya dulu. Dia bilang 20% dari sales. Ya udah 20 di gross profit, 100-nya di sales, terus berarti cost-nya 80. Karena kan harus
bawahnya 20 kan, berarti selesai harus 80. Kalau udah, ini kan kita ICR-nya yang ditanya, DJP-nya kita udah tahu, makanya kita caranya itu DJP 52 juta, kalian bagi bobot DJP-nya 20, terus kali yang kita mau cari. Yang kita mau cari itu sales ICR 100 dikalikan 100. Jadi kayak pecahan biasa lah ya. Kalau udah nanti dapat 260 juta. Atau kalau kalian mau gampang lagi, kalau kalian inget di catatan itu di PPT udah aku kasih, itu ada rumus. DJP persen sama dengan DJP per ICR. DJP persen sama dengan DJP per ICR. Nah, rumus ini kepakainya itu untuk persentase dari sales. Jadi cuma bisa dipakai untuk yang sales saja. Kalau yang ini kan dari cost. Kalau dari cost dia nggak bisa pakai rumus ini karena nanti dia persentasenya itu beda hasilnya. Jadi kalau misalnya dari sales, kalian gampangin aja langsung dari rumus. Kalau dari rumus berarti tinggal dimasukin aja. DJP persennya 20%, DJP-nya 52 juta, ICR-nya 260 juta. Ini kalau dari sales dia lebih gampang. Kalau tanda tanyanya udah dapet, next berarti kita langsung masuk ke transaksi. Nah, ini yang udah dapet ini kalian boleh tambahin di soal-soal kalian, di coret-coretan tanda tanyanya ditambahin. Biar gampang, nanti nggak balik-balik lagi. Kalau udah, sekarang kita ke transaksi pertama. Kalian bisa lihat transaksi pertama, dibilang pada tanggal 10 Januari 2019, perusahaan membeli persediaan barang sebesar 210 juta secara kredit. Sebesar 30% akan dibayar dalam 5 hari dan sisanya akan dibayar dalam 15 hari. Cara pembayaran transaksi ini adalah 2/10 N/30. Jadi, untuk transaksi pertama ini, kita mencatat transaksi pembelian ya. Sebelumnya kan dia bilang metodenya periodik. Kalau metode periodik, kalau beli barang, berarti jurnal debitnya apa? Purchase ya. Nah, ini berarti kalian catat purchase. Terus, kreditnya itu kalian lihat lagi. Dia bilang, perusahaan membeli persediaan barang dagang sebesar 210 juta secara kredit. Berarti kalau secara kreditnya accounts payable ya. Nominalnya langsung aja dia bilang belinya berapa? 210 juta. Berarti ini 210 juta. Udah, yang 10 Januari udah kecatat. Sekarang kita bikin transaksi yang kedua. Dia bilang sebesar 30% akan dibayar dalam 5 hari. Sisanya dalam 15 hari. Berarti sisanya ini 70% ya. Terus syarat pembayaran 2/10 N/30. Berarti dalam jangka waktu 10 hari ini, kalau ada yang bayar dalam jangka waktu 10 hari, dia dapat diskon 2%. Nah, ini kan dia bilang dia bayarnya dalam 5 hari. Berarti yang 30% dia dapat potongan ya, dapat diskon. Nah, ini kita langsung bikin jurnal pelunasannya. Berarti yang 5 hari dulu, kalau AP-nya dilunasi, berarti AP-nya muncul di debit. Karena dia melunasi hutang. Nominalnya, kalian tinggal kaliin aja. Dia bilang 30% kan yang tanggal 5. 30% kalian kaliin 210 juta. Nanti dapat angkanya 63 juta. Terus, di sini, ini kan dia bilang dia lunasinnya dalam 5 hari. Berarti dia dapat diskon ya. Kan diskonnya dalam 10 hari. Berarti dia dapat diskon. Kalau diskon pembelian, berarti ada akun purchase diskon. Nominalnya 2%, dapat potongannya 2%. Kalian kaliin aja berarti 2% kali 63 juta. Dapatnya 1260. Kalau udah lagi berarti pelunasannya pakai cash. Ini masukin sisanya.
61.740. Sekarang kita ke pelunasan yang 70%. Sisanya akan dibayar dalam 15 hari, berarti udah nggak dapat diskon ya. Nah, yang sisanya ini kalian tinggal lunasin aja, berarti AP pada cash. AP-nya 70% kali 210 juta. Cash-nya juga sama. Untuk transaksi nomor 1 udah, ini aja. Next, kita bisa ke transaksi nomor 2. Transaksi nomor 2 dibilang, selama tahun 2019, perusahaan berhasil melakukan penjualan tunai sebesar 150 juta. Perbandingan antara penjualan tunai, kredit, dan cicilan berturut-turut adalah 3:5:7. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian bisa bikin dulu tunainya berapa, kreditnya berapa, cicilannya berapa. Boleh dihitung-hitung dulu di coret-coretan. Berarti kan dia bilang tunainya itu perbandingannya 3 kan? Berarti kita bisa cari yang kredit. Kalian tinggal bagi aja 150 juta dibagi 3, terus dikali perbandingannya si kredit 5. Dapat 250 juta. Terus yang cicilan juga sama, 150 juta dibagi 3 dikali 7. Dapat 350 juta. Terus yang perlu kalian ingat lagi untuk cicilan. Untuk cicilan kan tadi di informasi tambahan nomor 1 dikasih tahu. Khusus untuk penjualan cicilan, perusahaan mengharuskan pelanggan membayar uang muka sebesar 20%. Berarti dari 350 ini, nggak semuanya itu dicicil, tapi harus ada DP. DP-nya 20%. DP 20% berarti dia harus bayar kas ya 20%. Nah, ini kalian cari nilai DP-nya berapa, berarti 20% dikali 350 juta. Dapat DP-nya 70 juta. Kalau udah kayak gini, kalian boleh langsung ke jurnalnya. Berarti kalau ada penjualan, yang pasti kan ada penjualan tunai, berarti kita mendapat, pertama ada cash ya, kalau penjualan tunai. Terus ada kalau kredit itu dapat AR. Terus kalau cicilan, namanya Installment Contract Receivable, ICR, atau kalian bisa singkat itu ICR kalau cicilan. Jadi ICR sama AR ini sebenarnya bedanya ini loh. Kalau AR ini untuk penjualan biasa, kalau ICR untuk penjualan cicilan. Sama-sama receivable dia. Nah, kalau udah, berarti akun kreditnya itu, nih ya, kalau sales, penjualan biasa kan akun kreditnya sales. Ya udah kalian bikin kreditnya sales. Terus kalau penjualan cicilan, kreditnya dia beda, namanya installment sales. Ini jurnalnya digabung. Jadi penjualan tunai cash pada sales, penjualan kredit AR pada sales, penjualan cicilan ICR pada installment sales. Ini kalau kalian mau pisah. Kalau gabung kayak gini. 150 juta ini untuk penjualan tunai. 70 juta ini untuk DP. Karena DP kan uangnya nominalnya cash kan dibayar tunai. Makanya DP-nya digabung ke sini. Terus nanti dapat angkanya 220 juta. AR kalian tinggal pindahin aja yang kredit 250 juta. Terus ICR kan di sini 350 kan yang cicilan. Tapi ingat, dia udah bayar DP 70. Berarti kalian harus kurangin 350 kurang 70 dapat 280. Sales yang penjualan biasa kalian tambahin yang tunai dan kredit. 150 ditambah 250 dapat 400. Yang installment masukin yang cicilannya aja. 350. Kalau udah, jurnal kedua juga udah selesai. Sekarang kita lanjut ke jurnal ketiga. Untuk jurnal ketiga, dia bilang terdapat pelanggan yang tidak mampu membayar utang cicilannya karena mengalami pailit, sehingga perusahaan memutuskan untuk menyita barang yang telah dijual sejak tahun 2018. Sisa angsuran yang belum dibayar, sebesar 30% dari saldo penjualan cicilan dari tahun 2018 pada tanggal 1 Januari 2019. Dari transaksi ini, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 2.100.000. Nah, berarti ini kan terjadi kasus pelanggannya itu nggak mampu bayar cicilan.
Kalau dia nggak mampu bayar cicilan, nanti kalian akan muncul namanya jurnal MI Reposition, DJP, dan ICR. Sebenarnya ada satu lagi bentuk jurnalnya kalau kalian lihat di catatan. Nih, reposition. Dia itu bisa bentuknya kayak gini juga. Nah, kalau merah-merah ini artinya opsional, bisa terjadi, bisa enggak. Kalau misalnya enggak terjadi, tinggal dihilangin. Yang jelas ini ada, dan ini pasti selalu ada. Tapi cash sama loss enggak selalu ada, makanya ditandain warna merah. Ini jurnalnya boleh kalian hafalin sih. Kalau udah, ini nominalnya dapetnya dari mana? Pertama, kalau ada kasus kayak gini, kalian harus hitung dulu nih. Dia bilang kan sisa angsuran yang belum dibayar 30% dari penjualan cicilan. Nah, ini yang belum dibayar ini berarti ICR yang dihapus ya. Kan ICR itu saldo piutang kita kan, saldo angsuran kita. Kalau misalnya dia bilang nggak bisa bayar, otomatis kan kita harus hapus kan saldonya. Makanya dia ada di kredit, karena kita harus hapus ini, si ICR-nya. ICR-nya dihapus sejumlah yang dia bilang yang belum dibayarnya berapa. Berarti 30% dikali saldo 260 itu saldo penjualan cicilan 2018 ini. Penjualan cicilan 2018 260 juta yang kita cari di awal. Saldo ICR 2018. Ini kalian kali dapat 78 juta. Terus untuk DJP ini gampang. DJP ini angkanya kalian tinggal ambil ini loh. 20%. 20% ini ngambil dari rate-nya dia, persentasenya dia. 2018 kan dia bilang 20% dari selling price, berarti langsung aja ya 20%. Kalau dari selling price tuh udah gampang banget, karena kalian tinggal ambil aja persentasenya. Ini kalian tinggal ambil 20%-nya, terus 78 jutanya ini ambil dari ICR. Jadi pertama-tama kalian harus cari ICR-nya dulu. Kalau ICR-nya udah dapet, kalian bisa cari DJP-nya. Dari ICR dikali DJP persen, 20%, dapat 15.600. Nah, MI reposition-nya ini sebenarnya harusnya ini isinya itu nilainya tentang harga pasar. Tapi kan di soal ini nggak dikasih tahu kan harga pasarnya berapa. Nomor 3 ini kan nggak dikasih tahu harga pasarnya berapa. Kalau dia nggak kasih tahu, kalian langsung aja cari selisihnya 62,4. Karena di sini kasusnya dia gain ya. Kalau gain itu, dia nggak boleh dicatat jurnal. Kalau kalian baca lagi catatannya nih di sini. Gain on reposition tidak boleh diakui karena melanggar prinsip konservatisme, di mana gain yang belum terrealisasi tidak boleh diakui, sedangkan loss harus diakui secepat mungkin. Nah, inilah alasannya ada jurnal loss, tapi nggak ada jurnal gain. Karena kalau di konservatisme, itu tuh dia prinsip konservatis. Jadi dia masih gimana ya, dia berpikir kalau loss itu mesti diakuin cepet mungkin. Tapi kalau gain, kalau dia belum terrealisasi, ya nggak boleh diakuin. Kayak gitu, makanya si gain ini nggak ada jurnalnya. Terus kalau misalnya dia ada gain gimana? Kalau ada gain, kalian kan punya saldo nih, MI reposition. Saldonya ini nilai harga pasar kan. Nah, harga pasar yang kalian dapat di MI reposition ini harus kalian kurangin gain-nya. Jadi nanti misalnya MI reposition-nya itu harusnya 5.000. Tapi dia punya gain 2.000. Nah, itu kalian harus kurangin. Berarti jadi 5.000 kurang 2.000. Berarti jadi 3.000. Berarti yang di jurnal itu yang boleh kalian catat 3.000, bukan 5.000. Kalau ada gain. Tapi kalau ada loss, ya berarti MI reposition-nya ini sesuai harga pasar. Kayak gitu. Jadi ini kasus untuk gain aja. Kalau untuk gain sebenarnya lebih gampang kalau di jurnal. Kalian tinggal selisihnya aja kan. Karena kan nggak ada jurnal lain. Ini udah dapet, ya udah MI reposition-nya udah dapet juga. Kayak gitu. Nih, kalian bisa baca sih keterangan ini. Gain 2,1 juta tidak boleh dicatat. Oleh karena itu, saldo MI reposition sama dengan harga pasar kan harusnya MI reposition itu cuma harga pasar doang nih. Tapi karena ada gain, harus kalian minus gain.
Jadi 62,4 ini sebenarnya harga pasar dikurangin. Harga pasarnya lebih dari ini berarti. Cuma kan di soal nggak dikasih tahu. Jadi ya langsung aja masuk ke selisihnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, perusahaan menjual produknya secara cicilan sebesar 110 juta. Dan menerima tukar tambah produk bekas. Persetujuan kedua belah pihak atas nilai tukar tambah adalah sebesar 63 juta. Produk bekas diperkirakan dapat dijual kembali dengan harga 76 juta. Setelah diperbaiki dengan mengeluarkan biaya sebesar 4 juta. Khusus untuk produk bekas ini, perusahaan memprediksi akan memperoleh keuntungan 10% dari selling price. Untuk produk bekas pertukaran, kalian bisa lihat catatan yang ini. Trade-in. Tukar tambah. Jurnalnya ini, cash optional, bisa ada, bisa enggak. Yang jelas yang hitam udah pasti ada. Inventory trade-in kalian boleh tulis MI trade-in, disingkat nggak masalah. Terus ada ICR yang pasti, ICR-nya nanti dikasih lengkap ya, misalnya ada 2019 berarti kalian tulis ICR 2019 kayak gitu. Ditulisnya lengkap. Terus over allowance atau under allowance. Over allowance itu terjadi kalau nilai tukarnya lebih besar dari fair value. Under allowance terjadi kalau nilai tukarnya lebih kecil dari fair value. Posisinya, kalau over allowance ada di debit, under allowance ada di kredit. Ini ada di kredit ya. Kalau ini ada di debit. Terus, kreditnya ada installment sales. Nah, untuk mencari si fair value-nya ini, fair value atau MI trade-in sama aja. Jadi fair value ini kalian bisa tulis juga MI trade-in. Jadi nanti kalau kalian nemu nilainya si fair value, nanti masuk ke jurnal MI trade-in. Dapat saldo di sini MI trade-in berapa. Ini nilai fair value berarti. Nah, ini kalian untuk cara nyari MI trade-in-nya atau nilai fair value-nya, itu caranya kalau di soal dikasih tahu harga jual, kalian caranya harga jual dikurang reconditioning cost. Ini maksudnya contohnya itu biaya perbaikan. Biaya perbaikan atau biaya install gitulah. Pokoknya perbaikan. Biaya untuk reconditioning. Terus dikurang profit atau keuntungan. Jadi ini untuk cara nyari MI trade-in. Kalau nilai tukar di soal pasti dikasih tahu sih biasanya. Sekarang kita langsung aja coba. Berarti kan ini kita cari, buat nyari berarti kita perlu si MI trade-in sama nilai tukar ya. Nah, ini buat nyari MI trade-in, kalian lihat berarti rumusnya harga jual kurang perbaikan kurang profit. Harga jual kalian tinggal masukin aja, dia bilang di soal itu diperkirakan dapat dijual dengan 76 juta. Langsung masukin 76 juta di sini. Terus diperbaiki dengan biaya 4 juta, dikurangin 4 juta. Terus dia bilang lagi akan memperoleh keuntungan 10%. Langsung berarti 10% di sini. 10% dari, kan dia bilang dari selling price, ya udah 10% dari harga jual. 76 juta dikali 10% dapat 7,6 juta. Kalau udah ini kalian selisihin, dapat fair value atau MI trade-in-nya 64,400. Ini udah dapat MI trade-in. Berarti kalian jurnal nomor 1 bisa dibikin. MI trade-in 64,4 di debit. Terus nilai tukar, kalian bisa lihat lagi infonya. Nilai tukarnya adalah 63 juta di sini. Tadi kalau kalian lihat catatan, kalau nilai tukar kurang dari fair value, dia under allowance. Di sini kan nilai tukar kurang dari under fair value kan. Fair value-nya lebih besar. Berarti dia under allowance sebesar 1,4. 1,4 ini selisihnya. Ini kurangin ini. Dapat 1,4. Kalau udah dapat berarti under allowance ada di kredit ya. Ini kalian catat jurnal kreditnya under allowance 1,4. Terus jurnal bawahnya kan ada installment sales.
jurnal kredit. Installment sales ini penjualannya, berarti dia bilang berapa? Penjualannya itu 110 juta, langsung masukin aja 110 juta. Jadi installment ini untuk mencatat penjualan cicilan yang terjadi. Terus berarti di sini ada ICR. Pokoknya kalau ada installment berarti ada ICR. Intinya itu, karena ini pasangan. ICR sama installment itu pasangan. Nah, untuk nilai saldo ICR 47 juta, ini kalian dapat dari selisih. Berarti ini tambah ini kurang ini. 110 juta tambah 1,4 dikurang 64,4 dapat 47 juta. Ini dapatnya dari selisih. Kalau udah lagi nomor 4 selesai. Sekarang kita ke nomor 5. Untuk nomor 5 dikasih tahu saldo akhir per 31 Desember 2019. Dikasih tahu ICR 2017-nya ada 120 juta, ICR 2016-nya ada 85 juta, terus ICR 2019-nya ada 21 juta, AR ada 13,5. Jadi dikasih tahu saldo endingnya. Nah, untuk kayak gini, kalau dikasih tahu soal kayak gini, biasanya kalian tuh diminta untuk mencatat itu pelunasan. Jadi kalian diminta untuk mencatat pelunasan ICR dan pelunasan AR. Kalau pelunasan kayak gini, berarti kalian tinggal aja langsung. Kalau pelunasan kan jurnalnya cash pada ICR, jadi kayak gini lah jurnalnya. Kalau pelunasan gampang. Nah, saldonya berapa? Untuk saldonya, kalau dikasih tahu nilai ending, ini sebenarnya gampang. Kalian kan punya nilai beginning. Kalian tinggal tambahin aja saldonya kalau dia ada nambah di jurnal. Kayak gini, misalnya yang gimana ya? Misalnya ini kan ada saldo ICR 2019, ada jurnal kan? Itu kalian tambah, kayak gini, ada ICR 2018 di kredit, berarti nanti saldonya kayak kurangin. Jadi kayak cuma kalian kurangin sama ditambahin aja. Ini dia. Kalau 2017, 225 juta ini saldo beginning, 225. Terus 120 juta ini saldo ending. Jadi beginning dikurang ending. Dapat 105 juta. Dia nggak punya di jurnal ya, makanya nggak ada lagi, cuma beginning kurang ending. Terus yang 2018, 260 ini saldo beginning. Terus 78 juta ini saldo jurnal. Kan dia bilang ICR-nya berkurang 78 juta, makanya di sini kalian kurangin 78 juta. Terus dikurang ending 85 juta, dapat 97 juta. ICR 2019 beginning-nya kalian lihat di jurnal lagi. Beginning-nya 280 juta. Terus di sini ada ICR lagi 47 juta. Makanya 280 ditambah 47 dikurang ending. Endingnya 21 juta. Dapat 306 juta. Untuk AR sama beginning-nya. Kalian lihat soal lagi, berarti AR ada beginning 250 dikurang ending 13,5. Dapat 236,5 juta. Kalau udah saldonya tinggal dimasukin. Selesai untuk jurnal transaksi. 1-5 ini untuk mencatat jurnal transaksi. Informasi nomor 6 untuk mencatat jurnal penyesuaian. Jurnal transaksinya udah selesai 1-5. Sekarang kita ke jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, kalian lihat lagi deh di catatan. Untuk jurnal penyesuaian itu kita bikin ini. Choice. Choice ini dibilang COGS-nya untuk installment. Jadi nggak beda lah. Choice COGS-nya untuk installment. Terus jurnal-jurnalnya ini, berarti yang pertama mengakui choice, yang kedua mengakui DJP, yang ketiga mengakui RGP atau Realized Gross Profit. Ini langsung aja ke soal. Berarti jurnalnya tadi ada nih, choice, shipment, terus installment sales, under allowance. Ini under allowance-nya tadi kan ada di kredit ya, dibalik jadi di debit sekarang. Kalau over berarti tadinya di debit jadi di kredit, kayak gitu, dibalik aja. Installment-nya juga kan tadi biasa saldonya kan
di kredit. Di penyesuaian ini kalian balik jadi debit. Karena untuk mau disesuaikan. Nah, DJP-nya dihapus, muncul realize. Cara perhitungannya gimana? Kalau cara perhitungannya, kalian di sini. Untuk choice, kalian mesti cari saldo COGS. Di sini kan dikasih tahu, persediaan barang dagang per 31 Desember 2018 adalah 160 juta. Berarti ini jadi inventory beginning ya. Kan akhir 2018 sama dengan awal 2019. Berarti inventory beginning. Terus per 1 Januari 2020 ini sama kayak 31 Desember 2019. Berarti ini jadi inventory ending 275.540. Harga pokok terkait penjualan HPP cicilan maksudnya adalah 65% dari HPP biasa. Berarti kalian harus cari HPP biasanya dulu. HPP biasa atau COGS-nya dulu berapa. Berarti caranya inventory beginning kalian tambahin dengan purchase dikurangin purchase discount, ditambah inventory reposition, ditambah inventory dari trade-in, dikurangin ending. Ini buat cari saldo COGS. Nominalnya, inventory beginning, kalian ambil dari sini, beginning. Purchase, ambil dari jurnal. Purchase discount jadi jurnal juga. MI reposition jurnal, ini jurnal. Ending ambil dari sini. Nanti diperoleh nilai COGS itu 220 juta. Lalu untuk choice atau COGS-nya untuk cicilan, dia bilang kan 65% dari HPP. Nah ini kalian lihat rumusnya, berarti 65% kalian kaliin HPP atau COGS 220 juta. Nanti diperoleh hasilnya 143 juta. Kita udah selesai. Terus sekarang kita ke kedua, untuk mengakui DJP 2019. Untuk ini, kalian pertama installment sales 350 tambah 110 juta. Ini dapatnya dari mana? Kalian lihat jurnal transaksi. Ada installment sales 350. Terus ada installment sales 110. Ini kalian tinggal jumlahin aja. Makanya 350 tambah 110. Terus under allowance, kalian tinggal ngambil angkanya dari sini. 1,4. Makanya nanti dapatlah segini. Untuk choice, kalian tinggal ambil aja saldo ini. Berarti 143 juta. Nah, selisihnya masuk ke deferred gross profit 2019. Untuk deferred gross profit, kita sekarang penyesuaian untuk mencari realized gross profit. Jadi, deferrednya ini harus kita hapuskan yang udah realized. Nah, cara nyarinya, angkanya, kalian tinggal ambil dari persentase. Jadi kan, kalau 2017 ini dia bilang 25% dari cost. Kalau 25% dari cost, persentasenya jadi 25 per 125. Dari 125 ini persentase sales. Nah, kalau 2018 dia bilang 20% dari selling price, ya udah berarti 20%. Terus 2019 khusus untuk tahun berjalan, kalian harus cari persentasenya pakai rumus yang ini. Jadi DJP sama dengan installment sales. Kalau ada over berarti dikurangin, kalau ada under ditambahin. Kalau ini posisinya dia ada under allowance 1,4, makanya kalian installment sales-nya 460 juta ditambah under allowance 1,4. Terus atasnya itu DJP. DJP 2019 318.400. Kalau udah nanti dapat persentasenya itu 69,01. Ini khusus untuk tahun berjalan ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita pakai rumus yang DJP per ICR. Tapi kalau untuk tahun berjalan, kita pakai DJP per installment sales dikurang over atau ditambah under. Kalau udah 69,01-nya bisa masukin ke sini. Terus untuk nominalnya, ini kalian tinggal kali ini loh, ICR yang udah dilunasin. Kan sebelumnya kita udah ngelunasin ICR kan? 105 juta. Nah, kalian bisa kali langsung 105 juta dikali persentasenya, terus yang 2018 juga 97 juta dikali persentasenya, 20%. Nah, beda lagi, khusus tahun berjalan,
Kalian kalau misalnya lihat catatan itu sebenarnya udah ada sih. Cuma ini diringkas saja di sini. Kalian kalau lihat di catatan tuh ada sebutan nih. Nih, dia. Komponen DJP. Jadi nanti kalian harus masukin DJP-nya itu yang buat dikaliin ke persentase harus mengandung ini. Ada DP, ada receive dari trade-in, ICR paid, sama MI trade-in. Karena berhubung kita di sini nggak punya cash dari trade-in, jadi cuma ada DP. Terus ada MI trade-in sama ICR paid. Tapi harusnya itu ada 4 kalau 4-4-nya kepenuhi ya. Nah, DP ambil dari perhitungan DP yang kita udah pernah hitung. 70 juta. Terus MI trade-in ambil dari jurnal MI trade-in yang atau dari ini yang kita hitung 64,4. Terus ICR paid ini berarti yang sebelumnya yang kita lunasi di 2019 ICR-nya berapa? 306 juta. Ini kalian totalin semua nanti dapat 440,4 juta. 440,4 juta inilah yang kalian kaliin ke persentase 69,01%. Kalau udah, nanti angkanya nanti bakal dapet. Dadah, selesai. Terus kalian totalin dapet realized gross profit. Ini untuk jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian cuma ada 3 ini. Kalau udah selesai, sekarang kita ke jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup, kalian tinggal tutup-tutup akunnya aja. Yang pertama, MI ending. Ini MI ending, kalian tutup ke income summary. Terus, MI beginningnya juga, income summary pada MI. Jadi, jurnalnya selalu kayak gini. Kalau ending, MI pada IS. Kalau beginning, IS pada MI. IS pada MI, MI pada IS. Terus, ini akun yang ditutup lagi, kalian boleh pisah kayak yang di catatan, dipisah. Yang di kredit duluan, terus dipindahin ke debit, atau yang debit dipindahin ke kredit. Atau kalian mau gabung kayak gini juga nggak masalah. Yang penting masuk semua ke komponen yang ditutup. Angkanya ngambil dari jurnal. Jadi kalian tinggal hitung ditotalin dari jurnal. Kalau yang di kredit yang harus ditutup di debit itu ada sales, shipment on installment sales, purchase discount, ini jika ada, terus realized gross profit. Kalau yang di debit ditutup di kredit itu ada purchase, MI trade-in, ada MI reposition. Kalau misalnya dia ada loss kayak gini, ini harus kalian tutup ya. Terus ada OPEX juga harus ditutup. Ini jika ada. Kalau udah, sisanya selisihnya masukin ke income summary. Kalau udah, income summary-nya ini saldonya kalian cari. Terus kalian tutup ke retained earning yang terakhir. Kalau udah, berarti jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal transaksi udah selesai semua untuk problem 3.